anak-anakku kelas 7, jumpa lagi di kelas matematika. Minggu ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Ya, kalian pasti sudah mengenal bilangan bulat karena di sekolah dasar dulu kalian pernah belajar bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali tentang bilangan bulat dan tentunya nanti kita harus bisa melakukan operasi hitung bilangan bulat. Kita ingat lagi, bilangan bulat adalah sistem bilangan yang merupakan himpunan dari semua bilangan, tapi tidak termasuk bilangan pecahan, yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Maksudnya, bilangan bulat itu simbolnya seperti huruf Z. Itu berasal dari bahasa Jerman, Zahlen, yang artinya bilangan. Ya, kalau dalam garis bilangan, seperti ini tampilannya. Bilangan 0 berada di tengah-tengah. Ya, karena 0 adalah unsur identitas pada operasi penjumlahan. Di sebelah kiri 0 itu untuk bilangan bulat negatif. Makin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Di sebelah kanan 0 itu tempat untuk bilangan bulat positif. Makin ke kanan nilainya akan semakin besar. Nah, ini bilangan bulat negatif. Contohnya ada negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Bilangan 0 berbeda dengan kosong. Dan selama ini ada kalau menyebutkan nomor HP pasti 08 sekian-sekian. Keliru ya anak-anak ya. Di situ yang tertulis 0 bukan kosong. 0 adalah bilangan. Ya, dia merupakan unsur identitas untuk operasi penjumlahan. Jadi mulai sekarang kalian kalau menyebutkan nomor ponsel harus dimulai dengan angka 0, bukan kosong. Oke. Bilangan bulat positif. Dia letaknya tadi ada di sebelah kanan 0. Mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat positif ini masih terbagi lagi menjadi dua. Bilangan ganjil dan bilangan genap. Kalau ganjil, itu dia tidak habis dibagi dua. Mulai dari 1, 3, 5, dan seterusnya. Kalau bilangan genap, itu bilangan bulat positif yang habis dibagi dua. Misalnya 2, 4, 6, dan seterusnya. Contoh bilangan bulat dalam keseharian. Sekarang baru sering dipakai, hanya wujudnya sekarang dalam bentuk digital ya anak-anak. Itu untuk mengukur suhu badan. Namanya apa? Ya, namanya termometer. Alat mengukur suhu. Di termometer ini kalau kalian lihat termometer suhu untuk cuaca itu bisa sampai negatif atau sering disebut minus karena suhunya di bawah 0 derajat. Oke. Berikutnya tentang operasi hitung bilangan. Kalian sudah mengenal operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Yuk kita pelajari ya. Oke. Yang pertama operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan ini itu sebenarnya digunakan untuk menghitung total dari 2 atau lebih suatu bilangan. Minimal 2 ya, kalau 1 tidak bisa ya kan. Nah, contohnya seperti ini. 1 bola pink ditambah 1 bola biru sama dengan 2 bola. Oke, 1 tambah 1 sama dengan. Mudah ya kalau penjumlahan, semuanya pasti bisa. Sekarang kita lanjut ke tips penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif. Kalian bisa menghitungnya seperti kalian mengurangi karena operasi penjumlahan kalau bertemu dengan negatif hasilnya nanti akan tandanya menjadi negatif. Ini contohnya. Oke, berikutnya tips yang kedua. Tips yang kedua ini penjumlahan antara dua bilangan negatif. Jadi negatif ditambah negatif. Bisa tanda negatifnya kita keluarkan dulu, baru bilangannya kita jumlahkan. Nanti hasilnya akan tetap negatif seperti ini contohnya. Oke ya, selanjutnya operasi pengurangan. Nah, pengurangan juga mudah. Misalnya seperti ini, 4 buah pir dikurangi 1 buah pir, hasilnya menjadi 3, tinggal dikurangi saja. Mudah ya? Ada tipsnya tidak?
itu ada. Oke. Untuk bilangan bulat negatif dikurangi bilangan bulat negatif. Di sini minus dengan negatif, negatif menjadi positif. Jadi seperti operasi penjumlahan. Oke, jangan lupa ya. Ini contohnya. Selanjutnya tentang perkalian. Nah, perkalian itu sebenarnya adalah penjumlahan yang berulang. Penjumlahan misalnya A kali B. Itu sama saja kamu menjumlahkan B itu sebanyak A. Paham ya maksudnya ya? Oke, contohnya seperti ini. 2 kali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3. Nah, itu dia prinsip dasar dari perkalian. Ada tipsnya juga. Tips yang pertama, kalau kalian mengalihkan bilangan positif dengan bilangan positif, nanti hasilnya akan tetap positif. Seperti itu contohnya ya. Berikutnya tips kedua, kalau kalian mengalihkan bilangan bulat positif dengan negatif, hasilnya akan negatif. Bilangan negatif kali bilangan positif, hasilnya juga akan negatif. Seperti ini contohnya. Nah, oke, lanjut. Trik yang ketiga. Yang ketiga berarti bilangan negatif kali negatif ternyata hasilnya positif tandanya. Oke, ya, lanjut. Operasi pembagian. Oh, kadang kita sulit ya operasi pembagian. Sebenarnya operasi pembagian itu ada kaitannya dengan perkalian. Misalnya C kali B hasilnya A. Misalnya nanti kan bisa kita ganti ya dengan angka. Ini bisa diubah bentuknya menjadi seperti ini. A kita bagi dengan B hasilnya C. Paham ya anak-anak ya? Tinggal kita pindahkan B ini karena awalnya perkalian. Kalau dipindah luas menjadi pembagian. Begitu juga kalau A kita bagi dengan C, hasilnya nanti adalah B. Ini contohnya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Siapa yang belum bisa? Ibu yakin semuanya sudah bisa ya. Nah, kebalikannya bagaimana? Karena 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Itu dia ciri dari pembagian. Tipsnya juga ada anak-anak. Tipsnya, kalau bilangan bulat positif, kamu bagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya akan positif. Ini contohnya. Tips yang kedua, kalau bilangan bulat positif, kamu bagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, itu juga akan negatif. Gitu ya anak-anak, untuk pembagian hampir sama seperti perkalian. Ini contohnya. Lanjut. Tips yang ketiga, bilangan negatif kita bagi dengan bilangan negatif. Nah, ternyata hasilnya positif. Itu dia contohnya. Yang keempat adalah pembagian dengan 0 atau division by 0. Berbeda kalau 0 dibagi semua bilangan. Kalau 0-nya sebagai pembilang, lalu berapapun bilangannya sebagai penyebut, itu hasilnya pasti 0. Kalian bisa coba di kalkulator ya. Tetapi kalau pembagian dengan 0 itu hasilnya tidak ada anak-anak. Kamu mau coba pakai kalkulator model apapun, kalau semua bilangan dibagi 0 itu hasilnya adalah tidak terdefinisi atau malah tidak ada hasilnya, dengan kata lain tidak terdefinisi. Itu ya, perlu diingat. Nah, sekarang kalau kalian melakukan operasi hitung pada bilangan bulat, mana dulu sih yang diprioritaskan? Kan? Contohnya seperti ini, 6 dibagi 2 dalam kurung 1 ditambah 2, hasilnya berapa? 1 atau 9? Siapa pilih 1? Siapa yang pilih 9? Oke, kita pelajari dulu. Nanti kalau sudah tahu, sudah paham, baru kita cek hasilnya. Tanda kurung. Yang pertama kali diprioritaskan dalam kita menghitung atau melakukan operasi hitung pada bilangan adalah tanda kurung. Itu artinya dikerjakan paling duluan atau dikerjakan lebih dulu. Prioritas utama. Itu ya. Itu contohnya. Oke. Berikutnya, yang diprioritaskan kedua adalah perpangkatan. Ya, perpangkatan. Ini contohnya, kalau A pangkat N itu artinya A kali A sebanyak N kali. Jadi
perpangkatan itu sebenarnya dia adalah perkalian yang berulang. Selanjutnya, contoh 2 pangkat 4 sama artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu ya anak-anak yang muda ya. Nah, perpangkatan itu adalah prioritas yang kedua. Ini ada sifat umum, ya, bisa kalian pahami melalui contohnya. Oke. Nah, berikutnya adalah akar, prioritas yang ketiga. Akar itu kebalikan dari perpangkatan. Cara-cara menentukan akar dulu sudah pernah ya anak-anak. Akar pangkat 2 kalau yang kita bicarakan di sini. Oke, nanti operasi akar dan pangkat akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Prioritas yang keempat untuk urutan operasi hitung. Ya, yang pertama tadi tanda kurung, perpangkatan, lalu perkalian pembagian, penjumlahan pengurangan. Oke, ini contohnya. Ya, yang pertama, nah seperti itu. Oke, kurungnya dulu ya yang dikerjakan, yang ada di dalam kurung 10 bagi 2, 2 kali negatif 5, itu dikerjakan dulu, baru nanti ditambah dan dikurang. Contoh yang kedua, seperti ini. Mana yang kamu kerjakan dulu kok nggak ada tanda kurungnya? Berarti yang kalian perhatikan selanjutnya adalah operasi pangkat. Ada nggak pangkat di situ? Oh, tidak ada. Berarti yang kamu lihat adalah operasi perkalian dan pembagian. Kalian boleh menambahkan kurung di sini. Ini artinya dikerjakan dulu, ini juga dikerjakan dulu. Baru setelah itu ditambah dan dikurang. Oke, contoh yang ketiga tentang pangkat. Seperti ini contohnya, 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 tambah dulu apa pangkat dulu ya? Nah, ya kan? Pangkatnya dikerjakan dulu, ubah dalam bentuk perkalian, lalu setelah itu kita jumlahkan. Contoh yang keempat, sama pangkat juga. Dikerjakan dulu pangkatnya, baru kita kurangkan. Begitu anak-anak materi untuk minggu ini. Setelah ini kalian bisa membuka penilaian KI 3. Di sana sudah ada lembar kerja peserta didik. Jadi waktu setelah ini kalian gunakan untuk mengunduh soal LKPD tersebut, lalu kalian kerjakan dalam buku kalian masing-masing. Setelah itu, setelah selesai, kalian bisa foto hasil pekerjaan kalian, difoto dari buku itu, lalu silahkan diupload kembali. Oke, nanti linknya ada di bawah link LKPD-nya. Begitu ya anak-anak ya, sudah paham? Oke, kalau ada kesulitan kalian bisa kontak Bu Eva. Bu Eva akan di sini sampai jam pelajaran kita selesai. Itu anak-anak, silahkan mencoba LKPD-nya dan benar-benar dikerjakan dengan serius ya, karena tugas itu harus segera diupload hari ini juga. Oke, dadah.